Selamat malam, ini teman-teman KPA belum masuk kelas. Tadi sudah saya hubungi bahwa kelas sudah mulai, jadi kita tunggu sebentar. Kita tunggu teman-teman untuk masuk kelas. Tes, 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 tes. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang masuk, saya akan melakukan single teaching. Jadi nanti teman-teman KPA bisa play recordnya ya.
Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang hadir, saya akan start kelasnya. Oh, ini Dek Naila sudah masuk kelas. Oke. Oke, selamat malam Dek Naila. Bisa dengar suara saya? Oh, selamat malam juga. Bisa dengar suara saya jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, kita tunggu 1 menitan teman-teman yang lain untuk masuk kelas. Nanti kalau itu kita start kelasnya. Oke, tunggu sebentar ya Dek ya. Oh, ini Mbak Aska juga sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak. Mbak Aska bisa dengar suara saya? Oke, coba saya. Oh, bisa dengar suara saya Mbak Aska ya? Oke, ini baru 2 orang yang datang. Tadi untuk Mbak Mariam izin karena hari ini ada acara di rumah majikannya, ada acara masak-masak, jadi dia eh, izin untuk tidak hadir kelas. Untuk yang teman-teman lain belum ada konfirmasi. Tidak apa-apa ya, jadi kita tetap semangat belajarnya. Karena ini sudah berjalan 10 menit, saya langsung start kelasnya aja. Oke, saya open dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan pembahasan operasi hitung pecahan. Kalau dulu di semester 1 kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, sekarang kita akan belajar operasi hitung pecahan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita nanti proses belajar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Saya masuk dalam materi. Untuk tampilannya sudah cukup, apa perlu diperbesar lagi teman-teman? Denaila, bagaimana tampilannya jelas? Baska, tampilannya perlu diperbesar apa sudah cukup? Oh, jelas ya. Untuk Mbak Aska, tampilannya sudah cukup? Oh, kurang. Coba saya perbesar. Sekarang bagaimana Mbak Aska? Cukup? Apa kurang besar? Oke, sambil nunggu konfirmasi Mbak Aska, saya langsung masuk ke dalam materi. Teman-teman ya pasti pernah pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan seperti buah-buahan, kue, sayuran, bawang, atau bumbu-bumbu dapur lainnya ya. Nah, kadang ketika membeli bahan-bahan tersebut, oh dikit lagi ya.
Bagaimana Mbak sekarang? Oke. Nah, jadi kalau berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan itu kan kadang menyebutkan, Pak, saya beli telurnya setengah kilo, saya beli bawang putihnya 3/4 kilo, seperti itu, atau 1 kilo. Nah, dengan seperempat, setengah, 3/4, di sini disebutkan 1/4, 4/3/4. Nah, itu adalah bentuk dari pecahan. Ya, ini adalah bentuk dari pecahan. Nah, bagaimana untuk menghitung keseluruhannya? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara berhitung menggunakan pecahan. Oke, ini peta konsepnya. Kita lewati saja, kita langsung masuk ke materi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang cara menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Ya. Kita harus bisa menentukan pecahan yang memiliki nilai sama atau pecahan yang senilai. Contohnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lingkaran. Ini lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Pertama, lingkarannya ini ya, satu posisinya berwarna putih dan berwarna abu-abu. Saya nyebutnya diarsir saja ya. Nah, dibagi dua, yang satunya diarsir. Nah, karena lingkarannya satu, dia dibagi menjadi 1, 2, 2. Makanya dia memiliki cara membaca dalam pecahannya itu setengah. Nah, begitu juga lingkaran yang kedua ini. Lingkaran yang kedua ini tuh sebenarnya seperti ini. Nah, oke teman-teman, saya stop dulu. Saya menjelaskannya karena di sini lagi azan. Jadi kita dengarkan azan sebentar ya. Oh, ini Mas Ri masuk kelas. Selamat malam Mas Ri. Ini saya berhenti dulu menjelaskannya Mas Ri, nanti kita lanjutkan. Ini lagi azan di sini, jadi kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Tadi ini ada satu lingkaran, dia dibagi menjadi dua. Salah satu bagiannya itu diarsir ya. Nah, cara membaca dalam bentuk pecahan ini adalah 1/2. Nah, untuk yang gambar yang kedua, lingkaran yang kedua, nah lingkaran yang sudah dibagi dua tadi dibagi lagi ya, berarti ada 4 bagian ya. Yang bagian ini tetap arsiran, jadi ada 1, 2, 3, 4, dan ada 2 bagian yang diarsir. Nah, 4 bagian ini menjadi penyebutnya, namanya penyebut. Dan yang 2 ini namanya pembilang. Pembilang. Oke, saya singkat ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, dia dibagi lagi menjadi 8 bagian. Lingkarannya menjadi 8 bagian seperti ini. Dan ada 4 bagian yang diarsir, 1, 2, 3, 4. Maka dalam pecahan dia dibaca 4/8 dan juga seterusnya. Nah, setengah, 2/4, 4/8, 8/16 ini merupakan pecahan yang senilai karena besarnya sama ya. Sebentar, nah, di dalam pecahan itu cara membacanya seperti ini sebagai contoh, 3/2 ya. Ini dibaca, tulisannya saya perbesar, 3/2. Nah, di mana 3 ini itu disebut sebagai pembilang, dan yang 2 itu disebut sebagai penyebut. Nah, seperti tadi gambar, bagaimana cara membaca gambar menjadi bentuk pecahan? Di sini saya akan ajak teman-teman. Saya punya sebuah kotak. Nah, kotak ini akan saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian saya akan mengarsir 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini ada 6 bagian dan yang diarsir ada 5. Jadi cara membacanya dalam bentuk pecahan adalah, yang pertama, yang diarsir ini ya, bagian yang diarsir itu sebagai pembilangnya. Ada 5 bagian yang diarsir, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang diarsir ini sebagai pembilangnya per. Nah, karena ini ada 6 bagian, semuanya ini ada 6 bagian. 6 bagian ini sebagai penyebutnya. Jadi dia dibaca 5/6. Saya punya gambar lagi
Saya bagi kotak yang ini menjadi 3. Kemudian saya akan mengarsir satu bagian di sini. Cara membacanya dalam pecahan sama. Lihat yang diarsir ini sebagai pembilang 1, karena dia ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ini sebagai penyebutnya 1/3. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan? Oh tidak ya. Kalau gitu bisa dibantu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara membaca ini gambar yang saya gambar? Saya mempunyai kotak yang saya bagi dan ada beberapa bagian yang saya arsir. Kalau ini dibaca dalam bentuk pecahan, bagaimana cara membacanya? Gambar ini yang saya punya. Bagaimana cara membacanya dalam Dek Naila? 3/6. Oke, tepat sekali ya. Karena di sini kita bisa lihat ada 3 bagian yang saya arsir, 1, 2, 3. Nah, keseluruhan benda dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jelas ya. Saya lanjutkan. Oke, nah perhatikan ini yang di dalam kotak setengah. Oke, ya tepat sekali Mas Ri. Nah tadi ada setengah, 1/2, maksud saya 1/2, 4/8, 8/16 ya. Itu merupakan pecahan senilai karena dia nilainya sama. Ini 2/4 jika dia disederhanakan, 2/4 dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, dia menjadi setengah. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Nilainya sama ya. Saya sapa dulu untuk Mbak Hermi. Selamat malam Mbak Hermi. Gimana kabarnya? Ini Mbak Hermi menyesuaikan ya. Nanti untuk ketinggalannya boleh play record. Oke, saya lanjutkan. Begitu juga dengan 4/8. Malam juga Mbak. Kalau disederhanakan, kita ambil dibagi 4, dibagi 4. Nah, hasilnya 1/2. Makanya untuk setengah, 2/3, 4/8, 8/16 ini dia disebut sebagai pecahan sejenis. Oh, Mas Ri tidak ada gambarnya. Coba saya logout sebentar untuk meloadingkan. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ini masih loading, kita tunggu. Oke, Mas Ri sinyalnya merah ya. Coba sekarang Mas Ri yang coba logout dulu. Untuk ini siapa tahu setelah di logout sinyalnya bisa balik. Untuk teman-teman tampilannya kelihatan ya. Mbak Irmi bagaimana? Tampilannya jelas?
Oke. Nah, nih kita lihat ya di sini. Kita lihat contoh. Untuk menentukan pecahan senilai dari suatu bilangan pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tadi saya sudah memberikan contoh untuk dibagi dengan bilangan yang sama, penyebut dan pembilangnya. Ya. Nah, di sini ini ada yang menggunakan perkalian. Nih, tentukan pecahan senilai dengan 3/7. Ya. Nih, kita mencari pecahan yang senilai dengan 3/7. Menggunakan perkalian karena kita mencari pecahan yang nilainya sama. Kita kalikan 2. Contohnya di sini kita ambil dikalikan 2. Untuk pembilang dan penyebutnya ya, dikalikan 2 semua, harus sama mengalikannya, tidak boleh berbeda. Contohnya seperti ini. Kita mau mencari, ini saya tulis di sini, 3/7. Kita mau mencari pecahan sejenis, tetapi ketika kita mengalihkan seperti ini, 3 dikali 2 dan 7 dikali 3. 7 dikali 3. Ini karena dalam mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu berbeda, ini tidak boleh. Jadi dalam mencari pecahan senilai, untuk mengalihkan pembilang dan penyebutnya ini harus sama. Ya, untuk mengalihkan. Kalau pembilangnya dikali 3, berarti penyebutnya juga dikali 3. Begitu juga. Kalau pembilangnya dikali 2, berarti penyebutnya dikali 2. Ini kita mencari pecahan yang senilai. Nah, ini yang pertama, pembilang dan penyebutnya dikali 2. 3 dikali 2, 7 dikali 2. Hasilnya 6/14. Kemudian kita coba dengan dikalikan pembilang dan penyebutnya dikali 3. Ya. 3 dikali 3 9, 7 dikali 3 21. Hasilnya 9/21. Kemudian kita cari lagi pecahan yang senilainya. Pembilang dan penyebutnya dikali 4. 3 dikali 4 12, 7 dikali 4 28. Hasilnya 17/28. Jadi, di sini dapat disimpulkan pecahan yang senilai dengan 3/7 itu adalah 6/14, 9/21, 12/28 dan seterusnya. Ini juga kita bisa menambahkan 3/7 dengan kita ambil dikalikan 5. Ini pembilangnya kita kali 5, penyebutnya miring ya Mbak, saya geser dulu sebentar. Bagaimana Mbak Hermi sekarang tampilannya? Masih kelihatan separoh? Kembali nunggu konfirmasi Bermi, maaf ini seharusnya 7 dikali 5. Nah, 3 dikali 5 15. Maksudnya iya, ini sudah kelihatan bagus apa kurang Mbak Bermi? Kurang ya? Kurang ke kanan apa ke kiri? Separohnya ini Mbak Hermi. Bagaimana sekarang? Untuk teman-teman yang lain bagaimana untuk tampilannya? Kalau dari sini sisi kanan, berarti begini Mbak Hermi, sudah kelihatan? Jelas. Untuk Mas Riz jelas. Ini malah Mbak Herminya offline. Oke, jadi 15/35 ini merupakan pecahan yang senilai dengan
3/7. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain mengalihkan, mencari pecahan yang senilai juga bisa ini ya, menentukan apakah pecahan tersebut itu senilai atau tidak, bisa juga dengan cara membagi. Tapi syaratnya tadi, pembilang dan penyebut harus dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini tentukan pecahan senilai dari 6/8. Nah, ini yang pertama dengan cara dibagi. Ini kita ambil sama-sama yang bisa membagi 6 dan 8 ya. Itu adalah 2. Jadi dia bagi 2, dibagi 2. Hasilnya 3/4. Ke kanan sedikit. Begini, Mbak. Sudah apa belum, Mbak? Bukan. Berarti begini. Lagi. Begini. Kurang. Sudah belum, Mbak Ermi? Oh, lagi. Sekarang bagaimana, Mbak? Udah, oke. Yang lain oke ya? Saya lanjutkan. Nah, ini dikalikan 2 juga. Kalau yang pertama kita juga bisa cari dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Ya, yang kedua ini bisa juga dengan dikalikan. Semuanya dikalikan 2, hasilnya 16/12. Terus oh, tidak apa-apa, Mbak. Untuk yang lainnya tampilannya oke ya. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga dengan dikalikan pembilang penyebutnya sama 3. Hasilnya 18/24. Jadi pecahan yang senilai dengan 6/8 itu adalah 3/4, 12/16, 18/24. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk mencari bilangan senilai dengan pecahan. Oke, kita coba ya kerjakan ini. Yang pertama, kita cari pecahan senilai dari 1/3. Oke, kita cari 1/3. Nah, kita pertama 1/3. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita pakai 2. Hasilnya adalah 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Kita sudah mendapatkan satu pecahan yang senilai. Kemudian kita coba lagi dengan 1/3 kita kalikan 3, kita kalikan 3. Jadi hasilnya 3/9. Nah, di sini saya ambil 2 aja ya. Jadi pecahan senilai, saya ketik saja. Pecahan senilai dengan 1/3 adalah 2/3, 2/6, 3/9 dan seterusnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk mencari pecahan senilai. Apa ada yang dipertanyakan?
Halo? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Apa masih bingung untuk mencari ini pecahan senilai? Oh tidak. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Sembari nunggu konfirmasi, saya lanjutkan. Yang kedua adalah untuk menyederhanakan pecahan. Ya. Kalau menyederhanakan pecahan, oke, Mas Ri juga tidak. Ini oke, Mbak Hermi, bagaimana Mbak Aska? Berbeda. Kalau tadi kita mencari pecahan yang senilai, kita bisa dengan cara membagi dan juga mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, kalau menyederhanakan, ini kita harus bisa membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, sebagai contoh, ini di sini 9/18. Ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi kita harus mencari angka yang bisa membagi 9 dan juga bisa membagi 18, di mana angkanya itu harus sama. Sebagai contoh seperti ini. 9 per 8. Kita akan sederhanakan 9, 8. Nah, karena persyaratannya itu harus dengan angka yang sama. Kalau seandainya kita di sini bagi 3, 18 ya, kita bagi 2. Nah, ini tidak boleh. Karena untuk pembagi pembilang dan penyebutnya ini tidak sama. Jadi ini tidak boleh dilakukan dalam menyederhanakan. Jadi pembaginya untuk pembilang dan juga penyebut itu harus sama. Kita coba lagi, 9/8. Kita mencari angka yang bisa membagi 9 dan maaf ya, saya kok bilang 18 ini ya. Membagi 18 ya. Nah, kira-kira angka berapa yang bisa membagi itu? Kita bisa menggunakan 3. Contohnya, kita coba pakai 3. Bisa tidak kira-kira teman-teman 3 membagi 9? Halo? Oke, kita coba 3 ya. Kita coba 3 di sini dan di sini juga harus 3. Harus sama. Hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Nah, 3/6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, kita bagi 3 lagi semuanya. Jadi di sini 1, di sini 2,5. Jadi bentuk sederhana dari 9/18 adalah 1/2 atau setengah. Di sini kita bisa lihat poin 1. Ini kalau kita tidak bisa langsung ya, kita juga bisa melakukan dengan cara 2 kali seperti ini. Tapi kalau teman-teman tahu pembaginya yang bisa langsung juga bisa seperti ini, langsung dibagi dengan 9. 9 dibagi 9 1, 18 dibagi 18 sama dengan ini. Salah ya teman-teman ya, ini seharusnya bukan 18 tetapi 9. Saya revisi dulu. Pembagi, pembilang dan penyebutnya harus sama. Nah, hasilnya setengah. Ini adalah bentuk sederhana dari 9/18. Contoh yang kedua,
menyederhanakan yang kedua. 36 dengan 45. Caranya sama, cari angka yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Harus sama. Di sini contohnya memakai 9. 36 dibagi 9, 4. 45 dibagi 9, 5. Hasilnya 4/5. Ini adalah bentuk sederhana dari 36 per 45. Ya, tapi terkadang walaupun angkanya besar belum tentu dia bisa disederhanakan. Contohnya seperti ini. 7/9. Ya, 7/9. Ini tidak, walaupun dia sama-sama besar ya teman-teman ya, ini tidak bisa disederhanakan karena 7 ini adalah bilangan prima. Ya, perlu diperhatikan ya. Atau mungkin sama-sama besar tetapi tidak bisa dibagi dengan pembilang dan penyebutnya sama angkanya. Oke, ada Mbak Enci masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Oke, apa kabar Mbak? Karena Mbak Enci datanya terlambat, menyesuaikan ya Mbak ya. Nanti untuk ketinggalannya boleh ini play record ya. Oke teman-teman, bisa dibantu sebentar sebelum saya ajak teman-teman ini mencari bentuk sederhananya. Untuk menyederhanakan ada pertanyaan, saya kasih contoh satu lagi. Ini ada 4 dan 6 ya, kita cari pembagi yang sama. 4, 6. Nah, kita bagi, kita mencari angka yang sama. Gimana kalau kita bagi 4? 4 dibagi 4 bisa, 6 dibagi 4 kan tidak bisa, jadi tidak bisa dipakai. Kita pakai 3, kita turunkan lagi, kita pakai 3. 4 dibagi 3 tidak bisa, 6 dibagi 3 bisa. Nah, tapi berbeda. Nah, jadinya tidak ini ya. Karena satu bisa, satu tidak bisa, jadi dia tidak bisa dipakai. Nah, harus bisa membagi keduanya. Kita pakai 2. Coba ya, kita pakai 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Oke teman-teman, bisa dicoba untuk nomor 2. Berapa bentuk sederhananya? Nomor 2 boleh dicoba. Berapa bentuk sederhananya? Saya tunggu. Satu per 3. Untuk teman-teman yang lainnya? Oke, tepat sekali ya Dik Naila ya. Jadi 3 ini 9 ya. Ini dibagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya, yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Oke, sampai sini untuk menyederhanakan pecahan ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengurutkan pecahan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pecahan yang senilai dan jadi sekarang kita akan belajar untuk mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan beberapa pecahan, hal yang perlu kita lakukan itu adalah menyamakan penyebutnya dahulu. Ya. Jadi supaya kita bisa mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke kecil atau yang terbesar ke terbesar dari yang menuju ke terkecil, sampai beribet ngomongnya. Nah, itu hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, kalau penyebut
pecahan, penyebut itu yang di bawah ya. Ini pembilang, PB saya singkatnya. Ini penyebut ya. Bagi teman-teman yang belum masuk tadi, untuk sekiranya belum tahu di mana pembilang dan penyebutnya. Kalau yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut ya. Kalau penyebutnya tidak sama, itu belum bisa diurutkan karena kita belum tahu nilainya mana yang lebih besar dan lebih kecil. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Nah, ini ada 3/8, 1/8, 4/8, 2/8. Kebetulan penyebutnya ini sudah sama semua ya. Penyebutnya 8. Nah, dari yang terkecil sama, karena penyebutnya ini sama ya, sudah sama. Jadi kita tinggal urutkan bagian pembilangnya ini yang paling kecil yang mana. Pertama adalah 1 ya, terus kedua adalah 2, terus 3 dan 4. Jadi urutan dari yang terkecil menuju ke terbesar, pecahan tersebut adalah 1/8, 2/8, 3/8, dan 4/8. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk penyebutnya yang sudah sama. Nah, contoh yang kedua itu adalah penyebutnya tidak sama. Sini 4, sini 6, sini 2. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Tadi sudah saya sebutkan, yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Ya, kita samakan penyebutnya. Jadi, kita harus mencari bilangan yang hasilnya itu bisa didapat dari perkalian 4, perkalian 6, dan perkalian 2. Ya, contohnya kita seandainya pakai penyebutnya adalah 8. Contohnya 8 ya. Kita pakai di 4 menuju ke 8 bisa. 6 menuju ke 8 tidak bisa. 2 menuju ke 8 bisa. Nah, salah satu ini tidak bisa, berarti 8 tidak bisa dipakai. Penyebutnya harus sama semua. Ya. Dan harus bisa didapatkan atau dikalikan dari ketiga penyebut ini. Ya. Nah, kita di sini contohnya adalah 12. Nah, kita lihat di sini yang pertama 3/4. Penyebutnya disamakan 12. Ya, jadi untuk mendapatkan 12 ini 4 itu harus dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3 juga. Kita lihat hasilnya. 3 dikali 3 itu 9. 4 dikali 3 itu 12. Ya, jadi sudah ditemukan 9/12. Nah, karena penyebutnya harus di sini adalah yang pertama untuk 3/4 itu 12, maka untuk 5/6 penyebutnya nih dia juga harus dirubah menjadi 12. 6 bisa menjadi 12 itu dikali 2. Ya, makanya untuk pembilangnya 5 juga harus dikali 2. Ya. Hasilnya 5 dikali 2 adalah 10, 6 dikali 2 adalah 12, hasilnya adalah 10/12. Nah, setengah sekarang. Sama konsepnya, yaitu penyebutnya harus disamakan menjadi 12. 2 untuk menjadi 12 itu dikali 6. Maka pembilangnya 1 ini juga harus dikali 6. Hasilnya 1 kali 6 adalah 6, 2 kali 6 adalah 12. Nah, sekarang kita sudah tahu
penyebutnya sudah sama, ada 9 per 12, saya tulis di sini 9 per 12, ada 10 per 12, dan juga 6 per 12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Kita lihat pembilangnya. Mana yang lebih kecil? Yaitu 6. Sini 6. Setelah 6 itu 9. Nah, setelah 9 adalah 10. Kita sudah tahu 6 per 12, 9 per 12, 10 per 12. Ini dalam bentuk penyebutnya sama. Sementara tadi pertanyaannya penyebutnya itu tidak sama. Jadi kita balikkan ke bentuk awal. 6 per 12, kita lihat di sini 6 per 12 itu adalah bentuk dari setengah. 9 per 12 ini itu adalah bentuk dari 3 per 4. 10 per 12 ini itu adalah bentuk dari 5 per 6. Jadi urutannya pecahan dari yang terkecil menuju ke yang terbesar adalah setengah atau 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Untuk mengurutkan pecahan, ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana? Saya kasih contoh. Ini untuk yang pertama, nih ya. Nah, ini kebetulan penyebutnya sudah sama. Jadi, untuk mengurutkannya dari yang terkecil, karena penyebutnya ini sudah sama, berarti kita tinggal memilih yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 2. Jadi 2 per 7. Kemudian setelah 2, 3 per 7. Setelah 3 per 7, 4 per 7. Dan yang terakhir adalah 6 per 7. Nah, ini untuk yang penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana kalau sekarang penyebutnya tidak sama? Kita lihat yang nomor 10 ya. Ini penyebutnya tidak sama ya. Kita ubah menjadi penyebutnya sama dulu. Nah, 4, 8, 10. Kita harus mencari angka yang kira-kira bisa dikali 4, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, dan dibagi 10. Perkaliannya yang hasilnya sama. Kita pakai cara yang gampang saja. Kita ngambil 40 ya teman-teman ya. 40. Oke, ini caranya langsung ya. 40. 4 ini menjadi 40, dia dikali 10. Berarti otomatis 3 ini juga dikali 10, berarti 30. 8 ya, dia menjadi 40 dikali 5, otomatis pembilangnya 3 ini juga harus dikali 5, yaitu 15. Hasilnya 3 dikali 5. 10 menjadi 40 itu dikali 10, otomatis 7 juga akan dikalikan 10. Hasilnya adalah 70. Di sini kita bisa lihat 30 per 40, 15 per 40, 70 per 40. Kita urutkan dari yang terkecil. 30, 15, 70. Berarti 15, saya ganti warnanya dulu. Yang pertama yang terkecil adalah 15. 15 ini sama dengan 3 per 8. Berarti urutannya yang terkecil adalah 3 per 8. Nah, yang kedua adalah 30. 30 itu sama dengan 3 per 4. Nih. Yang terakhir itu adalah 70 per 40, itu sama dengan 7 per 10. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo teman-teman semua, untuk mengurutkan
pecahan ada yang ditanyakan? Halo Dinaila, Mbak Aska, Mas Sri, dan Mbak Enci. Ini Mbak Hermi baru saja logout. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oh, Mbak Hermi masuk lagi. Yang mana Mbak Dinaila, mana yang dikali 4? 7. Oh, astagfirullahaladzim. Oh iya, terima kasih deh. Ini iya, maaf saya revisi lagi ya. Maaf, ini saya revisi untuk 7/10-nya. Iya, saya minta maaf ini. Oke, saya ulangi. Untuk yang 7/10 ini dikalikan 4. Terima kasih ya Dinaila ya. Berarti 10 untuk menjadi 40, dia kan dikali 4. Berarti 7-nya juga dikali 4, yaitu 28. Nah, jadi hasilnya beda ya teman-teman ya. Ini saya salah menghitung, jadi ini saya hapus. Nih, hasilnya sudah diketahui. Terima kasih Dek, sudah diingatkan. Nah, ini ada 30, 15, dan 28. Yang terkecil adalah 15/40, itu sama dengan 3/8 ya. Terus yang terkecil lagi dari 30 dan 28 itu adalah 28, itu sama dengan 7/10. Nah, yang terakhir yang paling besar adalah 3/4. Ini adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini buat pengalaman kita semua ya teman-teman ya. Ini tadi saya kurang teliti. Nah, itu kan hasilnya jadi berbeda. Nah, nanti ketika mengerjakan perlu diperhatikan juga. Terima kasih banyak untuk Denaila untuk ini infonya. Ini juga harus kita jadikan pengalaman bahwa dalam mengerjakan kita harus lebih hati-hati dan teliti. Oke, berhubung waktunya sudah selesai untuk pertemuan hari ini, saya tutup dulu kalau tidak ada pertanyaan, karena nanti kelas kita akan dipakai untuk kelas lain jam 9. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Nanti ada tugas, nanti saya akan share di ini tugas latihan matematikanya, dari mencari pecahan sejenis, mengurutkan dan menyederhanakan ya. Nanti saya akan share di grup. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.